Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas penggunaan rubruk Mujayab sebagai kalkulator, tugas keempat dari mata kuliah Sains Fisika dalam Matematika. Nah, yang pertama, kita itu akan menentukan nilai sinus. Caranya, kita ketahui dahulu ini adalah rubruk Mujayab. Rubruk Mujayab ini namanya busur, bukan busur. Kemudian ini namanya asitini. Asitini ini kita mau melihat nilai sinus. Nilai sinusnya, kalau ini namanya jahit ataman. Nah, ini kita tahu nanti untuk berguna untuk mengetahui nilai cos. Yang pertama adalah nilai sin. Kita tarik benangnya atau alkaidnya di 75, di busur 75. Kan mencari sinus 75. Kemudian kita tarik garisnya ini ke atas vertikal, ketemu di 58. Berarti ini 58 per 60. Lalu kita kalkulator 58 per 60 hasilnya 0,966 atau kita bulatkan menjadi 6666, kita bulatkan menjadi 0,967. Nah, yang kedua yaitu mencari nilai kosinus. Nilai kosinus kita tarik alkoid benangnya kosinus 45, berarti tarik benangnya di 45 ini. Kemudian kita tarik bidang horizontal 45 ini gimana? Di 42 di jahit atamannya ini di 42 per 60 jika di kalkulator hasilnya 0,7. Kemudian mencari nilai tan 15. Kita tarik ke busur 15. Nah, ini jika nilai tan kan sin per cos. Jadi ini kita tarik horizontal berapa? 15 ini 15 lebih 5 berarti 15,5. Kemudian nilai cosnya kita tarik horizontal 15 kita tarik horizontal ini berarti 60 kurang 4 kurang 2 jadi 58. Nah, 15,5 per 58 jika di kalkulator 0,267. 0,2267. Kemudian nilai kosekan, kalau sin cos itu kita tahu kalau sin itu kan ini yang bagian asid ini per 60, yang cos yang bagian jahit ataman per 60. Kalau kosekan itu kebalikan dari nilai sin. Kosekan adalah 1 per sin. Maka caranya 60 per di asid ini. Per nilai di asid ini.
kosikan 25. Lalu kita tarik vertikal, ketemu di A ini sekitar 26 kurang 26 kurang 0,5 berarti 25,5. 60 per 25,5 jika dikalkulator sebesar 2,35. Nilai sekan itu kebalikan dari cos. Jadi ketika 75 kita tarik horizontal yang lurus dengan 75 ini jadi 15,5. 60 per 15,5 jika di kalkulator hasilnya 3,5 3,87. Kemudian nilai kotangan itu kebalikan dari nilai tangan. Ya berarti cos per sin. Jadi kotangan 15 ini kita tarik horizontalnya berapa? 58. Kebalikan dari tangan. Jadi 58 per yang garis vertikal tarik ke atas 15,5 58 per 15,5 dari kalkulator 3,74. Tangan. Yang ini menentukan arkes dari sin 0,5. Jadi kita mencari nilai sudut dari sinnya. Nah, caranya kalau sin dan cos itu dikali 60. Jadi misalnya ini 0,5 berarti 0,5 kali 60. Kalau tan itu dikali misalnya 1,5 berarti dikali dasarnya dikali angka basisnya. Jadi 1,5 angka basisnya itu 15. Jadi 1,5 kali 15. Nah, yang pertama sin. Angka sin 0,5 berarti 0,5 kalikan 60. Kalau mencari sin nilai sinus sudut kan per 60. Kalau mencari arkes sin kita mencari sudutnya berarti 0,5 kali 60 30. Kita nilai 30 ini lurus terus di asid ini tarik vertikal ke nilai 30 derajat. Jadi nilainya 30 derajat. Jika cos 0,75 kali 60 di kalkulator menghasilkan nilai 45. Nah, 45 kita tahu ini dijahit atamannya ini 45. Nah, kita tarik 45 horizontal
mendapat nilai sekitar 41 di antara 41 dan 42 jadi 41,5 derajat. Nilai kosinus dari 0,75 itu 41,5 derajat. Untuk cara tangan itu 1,5 dikali basisnya. Basisnya 1,5 dikali basisnya itu di 15. 1,5 kali 15 kan 22,5. Maka dalam rumus mujair ini benang alkaidnya kita tarik 22,5, nilai 22,5 itu yang mana yang ini 2,5, kemudian yang nyatanya 22,5 ini 22,5 itu ini. Jadi untuk yang horizontalnya itu ada kan tadi versinya 15 kan 15 ya 15 ini tadi 22,5 15 bertemu di titik ini. Jadi ini pertemuan antara 22,5 dan 15. 15 kita tarik bisnya akan mendapatkan nilai 22,5 mendapatkan nilai 55 lebih 1 berarti 56 derajat. Jadi busurnya itu menunjukkan yang kanan. Jadi perpotongan antara 22,5 dan 15 ini yang tadi di sini itu difusurnya menunjukkan ini 56 derajat. 56 derajat. Jadi nilai tangan atas tangan dari 1,5 adalah 6 derajat. Kemudian kita menentukan jumlah sinus. Jadi kita tahu sinus 75 tadi 58 per 60. 58 per 60. Kemudian sinus 15 derajat tadi 15,5 per 60. Kemudian kita jumlahkan 58 tambah 15,5 73,5 per 60 mendapatkan nilai 1,225 cos sama jadi nilai cos 75 di sini menunjukkan 15,5 per 60 cos 15 58 per 60 jika dijumlahkan 73,5 per 60 hasilnya yaitu 1,225. Kemudian nilai penjumlahan kosin, jadi cos 75 tadi 15,5 cos 75 bernilai 15,5 per 60, kemudian ditambah nilai sin 15 berarti 15,5 per 60 mendapatkan 31 per 60, nilai 31 per 60 0,517. Ini untuk mencari cos dan sin caranya sama dengan yang di atas ini. Kemudian
kemudian cari, kemudian jumlahkan. Perkalian juga sama, cari sin 75 itu nilainya sin 58 per 60, kemudian sin 15 derajat 15,5 per 60. Jadi 58 kali 15,5 899. Ketika 3.600 mendapat 0,25 0,249 jika dibulatkan menjadi 0,25. Untuk yang di bawahnya caranya sama. Lanjut, jadi ini nilai sin 75 58 per 60, sin 15 15,5 per 60 jika dikalikan 58 kali 15,5 899 66 3.600, kemudian dibagi 899 dibagi 3.600 mendapatkan 0,249. Nilai kos juga sama. Namun ini nilai kosnya 75 itu 15,5 per 60 di kemudian cos 15 di 58 per 60, kemudian dikalikan mendapatkan nilai 0,249. Untuk nilai kosinus, perkalian kosinus dengan sinus, itu kosinus 75 tadi 15,5 per 60, kemudian sinusnya tadi dirubuh bernilai 15,5 per 60, kemudian kita kalikan 15,5 kali 15,5 240,25, 60 kali 60 3.600, kemudian kita bagi 240,25 dibagi 3.600 mendapat 0,666 0,666 0,0666. Kemudian untuk nilai tangan ini tangan 75 itu 75 itu kan sin per cos itu 58 per 15,5, tangan 15,5 per 58. Kemudian ini dikalikan 899 per 899 itu hasilnya 1. Jadi nilai tan 75 derajat dibagi tan 15 derajat itu hasilnya adalah 1. Kemudian setelah kita menghitung nilai sin, cos, tangen, arkes sin, arkes cos, arkes tangen, kemudian pertambahan sin, cos tangen, dan perkalian sin, cos tangen, kita yang kedua yaitu mengukur ketinggian gedung dan jarak antar dua gedung menggunakan hukum jahit. Yang pertama ini yaitu untuk mengetahui tinggi gedung. Tinggi gedung ini saya gunakan gedung Pradsana Paramita. Jadi ini gedung baru ini untuk perkuliahan, untuk tempat belajar. Yang pertama kita menggunakan rumus jayap ini. Yang pengamatan pertama dengan jarak 60 meter. Jarak 60 meter ini kita ukur dengan Google Maps. Jadi jaraknya 60 meter. Kemudian kita tahu ya, dengan rumus jayap dari jarak 60 meter itu mendapatkan nilai 15 derajat. Jadi kita condongkan ini ke bagian paling atas dari gedung, ini dapatkan nilai 12 derajat untuk pengamatan pertama pada jarak 60 meter. Kemudian pada pengamatan kedua saya dapat pada jarak yang lebih jauh lagi yaitu pada jarak 90 meter itu kemudian mendapatkan nilai
25 derajat. Nah, dari jarak yang pertama yang kedua itu 90 per 90 dikurangi 60 mendapatkan nilai 30. Jadi nilai D-nya ini 30 meter. Jadi yang pertama tadi mengukur dengan jarak 60 meter, yang kedua itu 90 meter dari gedungnya. Kemudian nilai D itu selisih antara jarak pertama, ukuran pertama per ukuran kedua. Atau jarak antara pengamatan kedua dengan pengamatan yang pertama. D-nya 30. Kemudian ketinggian saat mengukur rubuh itu sekitar 165 cm karena tinggi saya itu 197 dan ketika mengukur dengan rubuh ini sekitar 9 cm, ini 9 cm, jadi 165 cm atau 1,6 meter. Nah, caranya mengukur tinggi gedung Prajna menggunakan rubuh Mijayap ini pertama itu kita harus tahu tingginya kita ketika kita mengukur dengan rubuh Mijayap. Jadi tingginya rubuh Mijayap itu H0 1,65 meter. Ini 1,65 meter. Kemudian Y itu adalah ketinggian gedung yang diukur dari ketinggian pengamatan. Jadi ketika saya mengamati ini tinggi saya, kemudian mengamati ini dengan rubuh. Nah, ini kita tarik garis horizontal. Kemudian Y itu ini. Jadi ketika kita mengamati dengan rubuh ini di gedung sini, tarik horizontal ini adalah sumbu Y. Kita akan mencari tinggi dari gedung keseluruhan tingginya HP, ketinggian gedung Prajna HP. Nah, HP ini adalah ketinggian ini H0 ditambah Y. Nah, nilai dari Y itu adalah D kali tan theta 1 tan theta 2 per tan theta 2 min tan theta 1. Tadi kita sudah mengukur kalau tan theta 1 pada pengamatan pertama jarak 60 meter itu mendapatkan tan 15. Jadi ubu itu tan 15 yang pengamatan pertama. Tadi tan 15 itu berapa? Dengan metode kalkulator nilai tan 15 0,267. Nilai tan kedua, pengamatan kedua itu yaitu tan 25 derajat, nilai tan 25 derajat 0,466. Nah, D tadi jarak antara pengamatan yang kedua dengan pengamatan yang pertama yaitu 30 meter. 30 dikali tan 15 dikali tan 25 per tan 25 min tan 15. Kita masukkan tan 15 tadi nilainya 0,267. Kemudian tan 25 nilainya 0,466. Nah, tan 25 kan 0,466 dikurangi 0,267. 0,466 dikurangi 0,267 mendapatkan nilai 0,199. 0,199 ini 10 jadi 0,267 dikali 0,456 3,732.
3,732 kedua 66 dibagi 5,199 mendapatkan nilai 18,75 karena satuan D tadi meter, ini jaraknya ini meter, maka Y-nya ini meter. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai Y itu ketinggian dengan ini bagian gedung ini Y-nya 18,75 meter, 18,75 ketinggian rubuh tadi ini ketinggian ini tadi 1,65 meter. 1,65 meter. Jadi hasilnya 1,65 ditambah 18,75 20,4 meter. 20,4 meter. Jadi ketinggian gedung kira-kira 20,4 meter. Ketinggian gedung ini Prasna ini yaitu sebesar 20,4 meter. Ini yang digambar, ini pengamatan yang pertama jarak 60 meter, ini pengamatan yang kedua jarak 20 meter. Nah, karena gedung Prasna tadi, gedung tadi sudah mendapatkan nilai, sudah tahu nilainya yaitu 20,4 meter. Itu 20 meter. Kemudian yang kedua kita akan mencari tahu jarak antara laboratorium IPA dengan gedung Prasna. Jadi laboratorium IPA ini biasanya untuk praktikum IPA seperti fisika, teknik fisika, biologi, dan kimia. Nah, gedung lab IPA ini berada di sini. Ini gedung lab IPA. Kemudian ini gedung Prasna. Ini gedung Prasna dapat 20,4 meter. Diketahui gedung Prasna sudut. Jadi ini sudut yang dilihat menggunakan rubung jari dari ini dari teras ini mengukur sudut kita melihat seperti metode yang atas tadi. Ini belum sempat saya fokus. Ini dari atas tadi dari sini mengukur sudut antara ini dengan ini. Jadi nanti kita akan tahu jaraknya dari lab ke gedung Prasna. Lab ke gedung Prasna. Nah, HP tinggi gedung ini tadi berapa? 20,4 meter. Lalu titanya ini saya saat melakukan pengukuran di sini itu sebesar 12,5 derajat. 12,5. Harubu ketinggian dari tanah itu seperti yang tadi, ketinggian saya dengan ketinggian saat saya mengukur dengan rubu itu sekitar 1,65 meter. Kemudian untuk mengukur jarak itu rumusnya X itu jarak sama dengan H
H itu ketinggian gedung. Gedung dikurangi Y rubuh per tan theta. Theta-nya tadi dapat pengamatannya ini. 12,5. Kemudian kita masukkan tan 12,5 kita hitung dengan kalkulator. 0,221. Kemudian kita masukkan nilai H itu ketinggian gedung tadi, pasnya tadi, nilai rubuh tadi 1,65, terus tan tetanya tadi 12,5 derajat. Nah, kemudian kita masukkan nilai HP tinggi gedung Prasna tadi 20,4 meter, kemudian Y rubuh, ketinggian rubuh dari tanah itu 1,65 meter, per tan 12,5 itu nilainya 0,221. Kita 20,4 kurang 1,65 itu mendapatkan nilai 18,75. Lalu kita hitung nilai X-nya 18,75 per 0,221 mendapatkan nilai 84,84 meter. 84,84 meter. Jadi jarak antara laboratorium IPA dengan gedung ini, gedungnya sekitar 84,84 meter. Ini ilustrasi gambarnya. Jarak antara gedung lab IPA dengan gedung Prasna itu sekitar 84 ini. Jadi X-nya itu sekitar kita dapat sekitar 84,84 meter dengan pengamatan menggunakan rubuh mendapatkan sudut 12,5. Ini belum sempat saya foto untuk pengamatannya karena teman saya kebanyakan sudah mudik, jadi saya belum sempat memfoto, belum bisa memfoto. Nah, jadi ini hasilnya jaraknya antara laboratorium IPA dengan gedung Prasna itu sekitar 84,84 meter. Lalu ketinggian gedung ini tadi, sekitar ketinggiannya sekitar 20,4 meter dengan pengamatan menggunakan rubuh Mujayab dibantu dengan kalkulator. Jadi demikian presentasi penjelasan tugas keempat sains fisika dalam peradaban Islam, yaitu tugas menggunakan rubuh Mujayab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.